Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Kenny Novriansa. Hari ini kita akan belajar menggunakan state dan props di dalam React.js. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu state, apa itu props di dalam React.js. Oke, di sini saya akan membuat sebuah example, contoh. Oke, di sini kita ada state dan di sini kita ada props. Di dalam React.js yaitu ada namanya function yaitu state dan props. Dan di sini kita memiliki file yaitu home.js dan di sini ada content.js. Oke. State adalah tempat wadah kita untuk menaruh data-data yaitu seperti username, password. Oke, di sini saya akan kecil terlebih dahulu. Oke, kecil dan const state dan use state. Menggunakan state di dalam React.js, sini kita memiliki data yaitu username dan password. Ini untuk contoh penggunaan state di dalam React.js. Dan di dalam home ini dianya memiliki yaitu input yaitu input untuk username dan input untuk password. Dan ini yang dimiliki oleh home. Jadi kita bisa membuat data menggunakan state yaitu di dalam input ini. Dan di sini kita memiliki yaitu button login. Oke. Dan ketika kita memasukkan state di dalam username dan password, kita bisa melakukan perubahan di dalam data username dan password ketika kita melakukan onChain di dalam input username dan password. Ketika kita selesai melakukan sebuah perubahan, kita akan melakukan mentransfer data ke dalam target yang kita tuju, yaitu API yang kita tuju. Seperti itu cara penggunaan state. Bagaimana kalau props? Oke. Di dalam props, di dalam home itu dianya tersedia yaitu content. Jadi di dalam ini kita lewatkan dulu, state-nya udah. Sekarang kita akan ke dalam props. Yaitu props di sini ada title, ada description, dan masih banyak lagi. Oke. Ini kita akan state ini dianya berada di dalam home. Ketika kita memindahkannya, mentransfernya ke dalam home, state ini kita transfer ke dalam content, maka dianya akan terjadi namanya yaitu props, data props. Maka kita tidak perlu menambah state di dalam content karena kita sudah memiliki state di dalam home dan kita mentransfernya
melalui home dan terjadilah namanya props di dalam React.js. Contoh simpelnya seperti itu. Oke, kita akan melakukan prakteknya. Kita akan kembali ke dalam VS Code. Di sini saya akan membuat file baru yaitu JSX. Jangan lupa kita harus menulis yaitu React di dalam sini. React, dan di sini export function content. Dan di sini adalah props return content. Oke. Dan sekarang kita akan kembali ke index.jsx dan kita panggil file kontennya melalui import content. Nama kontennya teman-teman bisa bebas ya, mau menulis nama functionnya apa. Di sini saya menulis nama functionnya yaitu nama module name-nya yaitu content. Dan di sini saya akan memanggil content. Dan saya akan meletakkannya di sini. Teman-teman langsung bikin DOM-nya yaitu panah DOM, langsung ditutup dengan garis slash. Langsung di save aja. Oke, dan sekarang kita akan kembali export default. Oh ya. Oke, di sini saya memanggil konten. Di sini saya membuat DOM konten di mana saya membuat file terpisah dan saya menggabungkannya menjadi satu file dan saya memanggilnya di dalam index.jsx. Jadi teman-teman bisa memanggil data konten ini di dalam index.jsx di dalam index.jsx. Ketika saya ingin melakukan perubahan, konten ini berada di dalam konten JSX. Oke, dan sekarang saya akan kembali ke dalam browser. Konten ini berada di dalam JSX. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan state. Di sini saya akan menulis yaitu f dan sekarang saya save, dan dianya tidak akan terjadi perubahan karena HTML-nya tetap sama. Ketika saya ingin melakukan perubahan, di sini saya ingin merubah di sini yaitu login dengan spasi. Maka dianya di sini loginnya ada spasi. Jadi kita membuat DOM di dalam HTML ini menjadi DOM yaitu app DOM. Di sini kita dan huruf pertamanya itu harus kapitalis. Dia-nya nggak boleh lowercase, dia-nya nggak boleh huruf kecil, dia-nya harus huruf besar. Dia-nya nggak boleh huruf kecil kayak gini, dia-nya harus huruf uppercase untuk pertama kalinya. Jadi jadi huruf kapitalis. Dia-nya nggak boleh huruf kecil. Oke, sekarang kita akan menggunakan state, call state, use state. Oke. Dan di sini value state on change event yaitu event target value, dan saya akan melihatnya di dalam console log. Console log state. Oke. Dan sekarang saya akan inspect. Teman-teman bisa mengklik kanan yaitu option.
dalam sini, yaitu adalah set state to event target value. Oke, sekarang kita save. Dan di sini kita akan membuka console log. Di sini kita melihat certnya masih kosong, dan sekarang kita akan menulis bebas di dalam form, yaitu field cert. Kita menulis di sini dan dianya akan otomatis melakukan perubahan di dalam state-nya. Jadi di sini kita harus, karena dianya dalam bentuk array, jadi kita harus memecahkannya menjadi dua. Dan di sini adalah state. State ini kita harus memanggil, state ini kita bisa memanggil data cert di dalam useState, dan set state ini adalah ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan di dalam cert. Jadi cara menggunakannya di sini kita tinggal memanggilkan set state dan memanggil nama field name-nya, yaitu cert, dan terus di sini event target value, dan dianya akan melakukan perubahannya. Jika teman-teman ingin melihat sebuah perubahan, teman-teman bisa melakukan, yaitu dengan menggunakan console log untuk melihat sebuah perubahan di dalam state update, dan dianya akan berubah secara otomatis dan secara real time juga. Oke, dan sekarang saya akan memindahkan kontennya di dalam sini. Oke, dan di sini dalam konten saya akan menambahkan yaitu props. Oke, dan sekarang saya akan kembali ke index.jsx. Di sini saya akan memberikan nama propsnya yaitu cert state cert. Oke, dan sekarang saya ingin melakukan perubahan dan dianya akan menulis secara otomatis, dan ini adalah data props. Oke, akan lebih spesifik saya akan tambahkan di sini. Ini adalah data props. Oke. Ini adalah data props, dan sekarang saya akan update. Ini data dari app dari file index.jsx. Ini data dari file index.jsx. Seperti itu cara penggunaan props. Oke, kita akan melakukan di sini saya akan merubah menjadi username, dan teman-teman harus merubahnya juga di dalam value menjadi username. Jadi data state-nya ini harus sesuai data yang ada di dalam useState ini. Jadi datanya tidak boleh tidak sama, datanya harus sama, datanya harus sesuai yang ada di dalam useState. Kalau tidak berada di dalam useState, maka dia akan terjadi error. Oke, kita akan coba. Dia akan memberitahu bahwa uncontrol input to be controller, karena ini datanya di dalam state itu dianya tidak ada untuk cert. Maka dianya akan diberitahu bahwa dianya akan memberikan sebuah validation bahwa cert ini tidak ada di dalam state. Maka kita harus tambahkan terlebih dahulu certnya di dalam state. Oke. Nah, sekarang certnya
Dan sekarang kita tidak melihat lagi error yang tadi, yang itu warning, karena kita sudah menambahkan cert di dalam useState. Dan di sini saya akan menambahkan yaitu username, state password, dan di sini namanya password juga. Oke, dan di sini password. Kita akan membuat state di dalam konten. Jadi kita tidak mentransfer, kita tidak akan membuat props di dalam kontennya. Oke, dan sekarang kita akan berada di konten. Class with full flag item center justify center if border gray 500 rounder MD W96 level border non dan di sini kita akan memberikan sebuah margin bottom, dan di sini saya akan memberikan yaitu padding top 64. Oke, dan sekarang saya akan menambahkan sebuah button PY4W36 background green 600 text win font semi bold tag MD login. Oke. Oke, sekarang kita sudah memiliki yaitu form username dan form password dan button login. Oke, kita akan dan di sini kita akan menambahkan yaitu state state. Oke, dan sekarang kita akan menambahkannya di dalam password juga. Dan sekarang kita akan menambahkannya di sini yaitu cons on
submit. Dan di dalam button kita akan menambahkan on change, on submit. Oke. Dan sekarang kita akan memasukkan, oh ya, di sini saya akan menambahkan yaitu tipenya, yaitu tipe password. Dan sekarang saya akan menambahkan my username. Password dan di sini. Oke. Username, password, oh ya, ID, password, dan ini ID. Input element for real time. Oke, dan sekarang kita akan menambahkan di sini yaitu username dan password. Dan sekarang saya akan login. Oke. Di sini saya akan menambahkan username dan password. Oke, dan sekarang kita sudah memiliki username dan password. Mungkin saya akan melakukan format yaitu here. Oke, saya akan melakukan ke bawah. Oke, biar lebih gampang untuk dilihat. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ketika teman-teman ingin melakukan sebuah perubahan di dalam input, di dalam value, teman-teman harus melakukan state sesuai property name di dalam use state-nya. Di sini kita yaitu untuk username, dan di sini kita ingin melakukan perubahan untuk username juga di dalam set state. Dan jangan lupa di sini kita beri callback, karena kalau tidak kita beri callback maka D-nya akan terjadi error, akan diberi warning di dalam console log-nya, di dalam inspect ini, di dalam inspect-nya. Maka kita diwajibkan untuk memberi callback di dalam set state-nya. Jadi kenapa kita harus diwajibkan untuk menggunakan callback di dalam set state? Jadi setiap kita melakukan perubahan di dalam username ataupun password, maka dua-duanya itu akan tetap terjaga value-nya. Jadi value-nya akan tetap terjaga dan tidak akan merusak value yang ada di dalam properti username dan password. Ketika kita tidak menggunakan callback,
yaitu kita hanya menggunakan seperti ini tanpa harus menggunakan callback, maka yang terjadi perubahan hanya satu saja, yaitu username atau password. Oke, dan sekarang kita akan coba. Sini kita username, dan di sini React.js akan memberi sebuah warning dan kita akan melakukan login, maka output yang akan keluar hanya password. Kenapa? Karena kita tidak memberikan sebuah callback di dalam set state-nya. Jadi kita harus menggunakan callback di dalam set state-nya ketika di dalam onChange. Ketika kita menggunakan callback, ketika kita melakukan perubahan di dalam username dan lalu kita melakukan perubahan di password, maka value dari properti username akan tetap terjaga dan tidak hilang untuk value di dalam username. Maka dua-duanya akan tertampil untuk value dari setiap properti. Oke, dan sekarang kita akan save, dan ini kita menggunakan callback di dalam set state. Oke, dan sekarang saya akan refresh, dan sekarang saya akan masukkan username, my username, dan my password. Dan sekarang saya akan login, maka value dari setiap properti akan tetap terjaga karena kita menggunakan callback di dalam setiap set state-nya. Ketika kita memiliki satu atau lebih properti, kita harus diwajibkan menggunakan callback di dalam set state agar di setiap value properti itu tetap terjaga dan tidak hilang. Ya, seperti itu cara menggunakan set state, menggunakan state ataupun props di dalam React.js. Ya, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman.